Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Dwi Kartika dari kelompok 4 bersama rekan saya Adriani Ismari dan Fidela Latifah Hamid. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai pengantar pengembangan sistem dan analisis sistem. Apa itu System Development Life Cycle atau SDLC? SDLC adalah kerangka kerja atau metodologi yang digunakan untuk mengatur seluruh proses pengembangan sistem informasi secara terstruktur dan sistematis. SDLC berfungsi tidak hanya sebagai pedoman teknis, tapi juga sebagai kerangka manajerial yang membantu tim pengembang dalam mengontrol kualitas, konsistensi, serta efisiensi selama proses pengembangan berlangsung. Dengan SDLC, tim bisa menjaga kualitas dan efisiensi kerja, mengurangi kemungkinan sistem gagal, serta memastikan hasil akhirnya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hasilnya, sistem yang dibuat jadi lebih stabil, mudah untuk dikembangkan, dan mudah untuk dikelola di masa depan. Selanjutnya, ada 5 tahap siklus hidup pengembangan sistem. Tahap pertama yaitu analisis sistem. Analisis sistem adalah tahap perencanaan awal dalam pengembangan sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi seperti tujuan, ruang lingkup, dan sumber daya untuk menentukan apakah dibutuhkan sistem baru. Jika memang dibutuhkan, tim akan melihat sistem yang lama untuk mencatat apa yang masih bagus dan apa yang perlu diperbaiki. Kemudian, tim akan menanyakan dan mencatat apa saja yang diperlukan oleh orang yang akan memakai sistem tersebut. Tahap yang kedua ada desain konseptual. Di tahap ini, tim akan menentukan bagaimana cara membuat sistem yang dapat memenuhi kebutuhan penggunanya. Pertama, tim akan mencari dan membandingkan beberapa pilihan desain yang paling cocok. Kemudian, tim akan menentukan pembuatan sistemnya. Mau beli software jadi, bikin sendiri, atau minta bantuan pihak luar atau outsourcing. Setelah itu, tim akan membuat rancangan umum tentang apa yang harus dilakukan sistem dan bagaimana cara kerjanya. Tahap yang ketiga ada desain fisik. Pada tahap desain fisik, tim mulai menerapkan rencana yang telah dibuat sebelumnya menjadi bentuk yang lebih detail atau spesifik. Spesifikasi sistem disusun dengan jelas agar dapat digunakan untuk menulis serta menguji program komputer. Tim akan merancang dokumen input dan output, menulis program, membuat file dan database, serta menyusun prosedur dan pengendalian agar seluruh bagian sistem dapat bekerja secara terintegrasi. Setelah semua elemen tersebut selesai, hasil desain fisik tersebut kemudian diserahkan kepada komite pelaksana sistem informasi untuk ditinjau lebih lanjut. Selanjutnya, tahap keempat yaitu implementasi. Pada tahap implementasi, semua bagian sistem yang sudah dibuat, digabung, dan mulai digunakan secara nyata. Karena tahap ini sangat penting dan kompleks, pelaksanaannya harus direncanakan dan diawasi dengan baik. Pada tahap ini, tim akan memasang perangkat keras dan perangkat lunak baru, melatih pegawai agar bisa menggunakan sistem tersebut, serta melakukan pengujian untuk memastikan sistem berjalan dengan benar. Saat sistem baru sudah siap, perusahaan akan menghentikan penggunaan sistem lama dan beralih sepenuhnya ke sistem yang baru. Kemudian, dilakukan evaluasi untuk melihat apakah sistem sudah berfungsi dengan baik atau masih perlu diperbaiki. Lalu tahap terakhir yaitu tahap kelima, operasional dan pemeliharaan. Pada tahap ini, sistem baru sudah digunakan oleh perusahaan untuk membantu kegiatan sehari-hari. Namun, sistem tidak dibiarkan begitu saja. Sistem akan dicek secara berkala untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Jika ditemukan masalah atau muncul kebutuhan baru, sistem akan diperbaiki atau disesuaikan agar tetap sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selama seluruh proses ini berlangsung, perusahaan juga terus melakukan perencanaan, mengelola perubahan, dan menilai apakah sistem masih layak dijalankan. Nah, di sini ada pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan sistem. Nah, yang pertama itu ada manajemen. Manajemen di sini berkaitan dengan pengembangan sistem berperan memberikan dukungan dan dorongan untuk proyek pengembangan serta menyerasikan sistem informasi dengan strategi perusahaan. Yang kedua ada akuntan. Di sini akuntan memiliki 3 peranan penting. Yang pertama yaitu sebagai pemakai SIA, yang kedua sebagai anggota tim proyek pengembangan atau komite pelaksana sistem informasi, yang ketiga yaitu para akuntan harus mengambil peran aktif dalam mendesain pengembangan sistem serta secara periodik mengawasi dan menguji sistem tersebut. Yang ketiga itu ada komite pelaksana sistem informasi. Nah, komite pelaksana ini menetapkan kebijakan serta menentukan serta memastikan adanya partisipasi, bimbingan, dan pengendalian dari
pihak manajemen puncak. Nah, komite pelaksana tersebut juga memfasilitasi, mengkoordinasi, dan integrasi berbagai aktivitas sistem informasi untuk meningkatkan kesesuaian tujuan serta mengurangi konflik tujuan. Yang keempat itu ada tim pengembangan proyek, di mana tim pengembangan proyek ini merencanakan setiap proyek, mengawasi untuk memastikan penyelesaian yang tepat waktu dan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Terus juga mereka memastikan bahwa pertimbangan yang wajar telah diberikan atas elemen manusia, serta mengkomunikasikan status proyek ke pihak manajemen puncak dan komite pelaksana. Yang ketiga itu ada analisis sistem dan programmer. Analisis sistem ini mempelajari sistem yang ada, mendesain yang baru, dan membuat spesifikasi yang digunakan oleh programmer komputer. Nah, kalau untuk programmer komputer yaitu menulis program komputer dengan menggunakan spesifikasi yang dikembangkan oleh analisa. Mereka juga mengubah serta memelihara program komputer tersebut. Nah, yang terakhir itu atau yang keenam itu ada pemain luar. Nah, pemain luar ini termasuk seperti pelanggan, vendor, auditor, dan lembaga pemerintah lainnya. Pandangan seseorang terhadap baik atau buruknya perubahan tersebut tergantung bagaimana dia terkena dampaknya. Berikut ada beberapa alasan dari munculnya masalah perilaku tersebut. Pertama itu kurangnya komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif ini dibutuhkan untuk menjelaskan perubahan atas pengembangan informasi tersebut agar mendapatkan dukungan, menghindari kesalahpahaman, serta harapan yang tidak sesuai. Lalu berikutnya ada karakteristik dan latar belakang personal. Bagi seseorang yang memiliki pendidikan tinggi atau seseorang yang nyaman dan terbiasa dengan teknologi, maka semakin mudah juga dia menerima perubahan sistem informasi tersebut. Nah, hal tersebut juga dipengaruhi dari pengalaman perubahan sebelumnya. Nah, berikutnya ini ada pengalaman dari perubahan sebelumnya. Seseorang baik pegawai maupun pengguna yang memiliki pengalaman buruk dengan perubahan sebelumnya akan lebih segan dalam bekerja ketika terjadi perubahan di masa mendatang. Lalu berikutnya ada ketakutan, merasa takut atas ketidakpastian dalam perubahan tersebut juga menjadi faktor munculnya masalah perilaku. Mereka takut pada kegagalan teknologi dan otomatisasi yang menyertai perubahan tersebut. Mereka juga takut kehilangan atas pekerjaan mereka. Meskipun tidak ada cara terbaik dalam mengatasi masalah perilaku tersebut, namun ada beberapa solusi untuk mencegah masalah perilaku tersebut, yaitu pertama, penuhi kebutuhan pengguna. Ini adalah hal mendasar dari sistem yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna. Yang kedua itu menjaga keterbukaan jaringan komunikasi. Pengguna ini harus segera diberitahu informasi lengkap mengenai perubahan sistem. Mereka perlu mengetahui perubahan tersebut beserta alasannya dan memperlihatkan bagaimana sistem tersebut akan memberikan manfaat bagi mereka. Lalu berikutnya ada pastikan pengguna ini memahami sistem. Dukungan dan pengguna tidak akan tercapai jika pengguna bingung dan tidak memahami sistem tersebut. Lalu ada uji integritas sistem. Sistem itu harus benar-benar diuji sebelum pengimplementasiannya pada para pengguna. Lalu ada pengurangan rasa takut. Organisasi atau perusahaan itu harus memberikan jaminan jika pengembangan sistem tersebut memengaruhi perubahan tanggung jawab yang signifikan. Hal tersebut dapat diatasi dengan relokasi kerja atau pensiun dini. Jika terjadi PHK, kompensasi juga harus diberikan. Lalu berikutnya ada minta partisipasi pengguna. Hal tersebut juga memberikan rasa percaya diri dan pengembangan dengan memberikan data beserta sarannya. Lalu berikutnya ada jelaskan tantangan dan peluang baru serta kendalikan harapan pengguna. Realistis saat menjelaskan manfaat sistem tersebut agar para pengguna tidak memiliki ekspektasi berlebihan mengenai kemampuan sistem tersebut. Selanjutnya yaitu permasalahan dalam pengembangan sistem. Dapat dilihat dari kasus Blue Cross atau Blue Shield di Massachusetts menunjukkan kegagalan besar dalam proyek pengembangan sistem yang berlangsung selama 6 tahun dengan biaya mencapai $120 juta.
proyek tersebut terlambat dari jadwal, tidak memenuhi harapan pengguna, dan akhirnya dibatalkan dengan operasional dialihkan ke pihak ketiga, yaitu Electronic Data System atau EDS. Kegagalan ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang efektif dan koordinasi antara manajemen internal dan pengembang eksternal. Selain itu, tidak adanya perencanaan dan pengendalian perubahan yang memadai menyebabkan biaya membengkak dan sistem yang dibangun tidak terintegrasi dengan baik. Hasilnya, perusahaan mengalami kerugian besar, kehilangan pelanggan, dan semakin tertinggal dari pesaingnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan sistem harus didukung oleh perencanaan yang matang, manajemen proyek yang ketat, dan partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait. Berikutnya, perencanaan pengembangan sistem. Perencanaan pengembangan sistem adalah langkah penting untuk alasan-alasan utama berikut ini. Yang pertama itu konsistensi, di mana perencanaan memungkinkan sasaran dan tujuan sistem sesuai dengan rencana strategis keseluruhan perusahaan. Lalu yang kedua itu efisiensi, sistem akan lebih efisien, subsistem akan lebih terkoordinasi, dan terdapat dasar yang baik untuk memilih aplikasi baru untuk pengembangan. Lalu yang ketiga itu ada terkemuka, perusahaan akan tetap menjadi pemimpin dalam perubahan sistem yang ada. Lalu pengurangan biaya, pengeluaran tenaga, biaya, waktu yang tidak seharusnya dikeluarkan itu dapat dihindari. Lalu yang terakhir itu ada kemampuan adaptasi. Pihak perusahaan ini dapat bersiap-siap akan kebutuhan di masa mendatang sehingga dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik atas perubahan yang terjadi. Nah, selanjutnya itu ada dua jenis rencana pengembangan sistem. Nah, yang pertama itu ada rencana pengembangan proyek, di mana rencana pengembangan proyek ini merupakan kerangka dasar perencanaan sistem dari informasi. Nah, setiap merencanakan pengembangan proyek berisi analisis biaya, manfaat, persyaratan pengembangan, dan operasional. Terus juga hal ini termasuk sumber daya manusia, hardware, software, dan kebutuhan sumber keuangan, serta jadwal aktivitas yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan mengoperasikan aplikasi baru. Nah, yang kedua itu ada yang namanya rencana utama. Nah, rencana utama ini yaitu dokumen jangka panjang yang menyebutkan sistem tersebut akan terdiri dari apa saja nih, terus bagaimana sistem tersebut akan dikembangkan, siapa yang akan mengembangkan, terus bagaimana sumber data yang dibutuhkan dapat diperoleh, dan di mana SIA ini akan ditempatkan. Terus juga rencana utama juga harus memberikan status proyek dalam proses memprioritaskan proyek yang telah direncanakan, menjelaskan kriteria yang digunakan untuk memberikan prioritas, serta menyediakan jadwal kerja untuk pengembangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.